Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Oke, kali ini di depan kita ada unit Ecovac ya, tipe Dbot X1 Omni ya. Jadi ini seri vakum yang memang sudah high class ya, karena dia ada stationnya di mana bisa menghisap debu dan isi ulang untuk air bersihnya ya, dan juga bisa cuci untuk moppingnya atau pelennya. Oke, unit ini ada kendala di roda ya, driving wheel. Nah, jadi keluhannya apa sih? Nah, pertama keluhannya dia gerakannya berputar saat dia beroperasi, gerakannya berputar. Lalu sekian lama ada muncul notif please check the driving wheel. Biasanya dia nyangkut, jika memang tidak ada kotoran yang tersangkut, berarti memang sudah problem pada rodanya ya. Oke, rodanya dia biasanya sudah problem dinamo atau gearnya ya, maka diharuskan untuk gantinya satu set. Sebab kalau digantinya hanya satu aja gini yang kiri doang, maka yang satunya akan ikutan rusak. Jadi lebih baik sekali kerja langsung diganti satu set. Oke, kita langsung aja cek, langsung aja bongkar ya. Untuk unitnya di Dbot ini kita akan bongkar. Pertama kita buka tutupnya ya. Oke, kita angkat dashbin. Nah, kita balik ya, untuk biar aman kita kasih tatakan ya, biar enggak kena bit off-nya ya, biar aman. Oke, oke. Setelah itu kita angkat moppingnya ya, tinggal cabut aja, kita taruh. Oke, cover rollernya kita cabut ya, ini juga kita cabut roller brushnya. Oke, set brushnya kita cabut. Oke, kanan kiri. Setelah itu baru ya, toolsnya hanya 3 sih, pinset, obeng plus yang besar dan yang sedang ya. Oke, kita langsung bongkar. Untuk baut yang ada di bagian cover bawah ya, diingat ya bautnya, soalnya ada baut kecil dan baut besar ya. Baut besar tuh yang beratnya besar atau kasar ya. Nah, ini kita buka semua. Bagian baut-bautnya hati-hati, bagian bawah ditatakin dengan busa ya, biar aman, biar tidak ada goresan atau tidak merusak cover ya. Oke ya, setelah dibuka kita angkat ya covernya. Nah ya, seperti ini cover bagian bawah. Oke, kita pisahkan dulu. Oke, bautnya kita pisahkan. Oke, setelah itu kita buka baterai ya. Baterainya kita buka biar aman ya, biar tidak ada tegangan lagi, jadi tidak ada konslet ya. Oke, hanya 2 dia bautnya ya, baut kasar yang besar ya. Oke, setelah itu kita balik ya, kita biar besinya keluar, pemberatnya. Nah, setelah itu kita ambil baterainya, kita balikkan gini lagi, kita cabut konektornya nih. Nah ya, ini kita amanin. Ini baterainya mahal ya, 1.500.000-an lah kurang lebih ya. Tuh baterainya, pemberatnya. Oke, kita pisahkan lagi. Setelah itu kita buka baut-baut kasar ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, kita buka semuanya. Nah, upayakan obengnya ada magnetnya ya. Kalau obengnya kurang nempel untuk bautnya, digesek-gesekin ke magnetnya, jadi dia akan menempel ya, tidak usah susah untuk ngeluarin baut yang ada di dalam. Tuh ya, nempel ya. Oke, kita buka semua ini untuk baut-baut kasarnya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal nanti pasti akan susah buka covernya ya. Oke, buka semua bagian bawahnya, lalu bagian atas ya, samping. Oke, atas. Oke, nah
khusus yang ini. Nah ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 1 2 3 4 5 ya, 10 ya. Ada 10 baut kasar. Oke, setelah itu kita stop dulu bagian sini, kita pindah lagi ke bagian atas ya. Nah, cara bukanya adalah nih, baut ini kita buka sama yang di sini kita buka ya. Oke, langsung saja. Ini kita buka untuk switch on off nya ya. Dia touchscreen ya ini ya, sentuh ya, bukan tombol, dia hanya menggunakan sensor sentuh. Ini bautnya beda ya, misalkan jangan tercampur, dia lebih kecil ya. Untuk khusus 2 baut ini kita cabut ya. Nah seperti ini ya, kita pisahkan, hati-hati. Oke, setelah itu kita buka karet di sini ya, ke pinset. Nah, di sini ada baut, nanti baut hitam 2, baut kasar ya, baut payung. Oke, kita buka. Setelah kita buka, ini bautnya. Setelah kita buka, langsung kita balik lagi. Kita buka yang untuk bumper ya. Ini bumper nih. Kita buka bumpernya menggunakan obeng yang sedang ya. Nah, bautnya yang di sekeliling ini ya, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ya. 8 baut kecil. Ini jangan sampai hilang ya, biar dia tetap solid saat nanti dipasang ya. Kalau hilang satu, khawatirnya kurang kuat ya. Upayakan baut yang sampai hilang dan dipasang kembali di tempatnya ya, sesuai dengan awal tadi ya. Kita harus hafalin untuk posisi baut-bautnya. Ini ada 8 baut kecil, kita pisahkan ya. Nah ini kita angkat. Nah ya, ini untuk bumper bagian bawahnya, pisahkan. Tuh, nah ini. Nah ya, sudah terlepas ya. Hati-hati, dia ada fleksibel kamera ya. Ada fleksibel kamera. Ini kita itu ya. Ini fleksibel kamera, kita cungkil ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, gitu ya. Nah, setelah cungkil ada celah untuk, jangan langsung tarik ya, bisa putus ini. Nah, ini kita konektornya kita lepas semua ya. Tuh, ada konektornya, ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita cabut konektornya, 1, oh ada 3 sorry. 2 dan 3 ya. Nah ini bumpernya ya. Ini bumpernya ya, ada kameranya, ada sensornya juga ya. Bumper sudah kita lepas. Dan ini ada konektor, ini kita lepas ya, takutnya ketarik ya. Ini LDS ya, di top. Ini juga ya. Kita tarik aja bagian sini. Nah ya, tuh ya. Udah kan, ini nggak usah dibuka ini ya. Yang ini terus dibuka, cukup bawah aja ya. Nah seperti ini itu cover topnya ya. Oke, setelah itu kita akan melihat tuh ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah tidak memakai ini lagi ya. Nah posisinya tidak di bawah, kita lepas aja. Nah ini rodanya ya. Rodanya ini roda kanan dan kiri ya. Oke, untuk itu kita akan lanjut ya. Lanjut di video selanjutnya untuk cara bongkar rodanya ya. Oke, kita akan lanjut ya untuk proses pembongkaran ya. Pembongkaran roda ya, roda Dibot Ecovac Dibot X1 Omni ya, yang ada stationnya. Kita akan ganti roda karena rodanya rusak ya. Nah ini sudah tadi kita di video selanjutnya sudah kita buka untuk cover dan lain-lain, baterai dan lain-lain, cover bawah ya. Kalau yang belum lihat bisa lihat di video sebelumnya ya, untuk cara bongkarnya. Nah ini kita sekarang ganti ya, cara ganti roda kanan kirinya ya. Oke, di sini banyak kabel, harus diperhatikan kabelnya ya, jangan sampai ada salah urutan ya tuh. Oke, pertama kita buka dulu untuk kabel-kabelnya ya. Kita urut dulu kabel-kabelnya. Ini ya, ada yang ke sini, ada yang ke atas ya. Ini bagian kiri ya. Oke, kita cabut dulu. Nah ya, ini yang bagian atasnya, terus ini yang bagian sampingnya nih.
posisinya ya, jangan sampai lupa soalnya nanti saat masang biar kembali seperti posisi awal ya. Oke. Nah, ya. Oke, ini sudah, ini tinggal yang bagian sininya. Berarti ya pelan-pelan ya kabelnya, soalnya ada yang kecil ada yang besar ya, jangan sampai putus ya. Nah sudah. Oke, jika sudah langsung aja kita cabut ya. Oke, bautnya ada 4 ya di sini, warna silver, warna putih. Kita cabut. Satu, dua, tiga, dan 4 ya. Sini nyelipnya 1 ya. Nah, dia ada 4 ya untuk bautnya. Nah, 4. Kita ganti satu sisi dulu ya. Diingat bautnya warna silver. Kita cabut. Ini hati-hati. Kita lihat posisinya. Nah, ya seperti ini ya. Nah, konektor yang terhubung ke roda kita urut. Yang warna apa nih? Kuning ya. Warna kuning. Oh ini berarti. Ini kita cabut. Sama ini ya. Powernya seperti ini. Kita cabut. Ini kita cabut. Kita cabut ya. Nah ini seperti ini ya. Setelah terlepas dari unitnya seperti ini untuk rodanya ya. Nah, kita cara melepasnya adalah ini dicabut dulu ya, terus ini dikeluarin ya. Nah, keluarin. Nah di sini ada pengait ya, kita pakai pinset tapi jangan pelecet. Pengaitnya kita dongklik aja. Ini ada kanan samping ya. Nah seperti ini, dan kita cabut asnya ya. Ini asnya kita dorong aja, dorong dari bagian yang itu ya, cabut ya. Nah ini asnya, kunciannya. Nah ini seperti ini rodanya ya. Ini bagian L ya, itu ya, bagian L. Oke, kita pasang, cari yang ya. Nah ini L, ini roda barunya yang L ya. Langsung aja kita pasang. Ini dipisah ya. Pertama kita pasang dulu ke asnya ya, baru nah ini asnya. Namun kita cek dulu sebelumnya. Kotor nggak? Kalau kotor kita bersihin ya supaya lebih maksimal hasilnya. Ini kalau ada yang kotor kita sikat-sikat ya, kita sikat bersih ya, supaya sekalian kita bersihin ya. Nah ya. Oke, kalau sudah kita lanjut pasin ya posisinya di asnya ini ya. Nah, kita pasin, intinya di ini dulu. Nah kalau udah pas gini berarti posisi roda udah pas, langsung kita masukin asnya ya, kita penguncinya. Nah ya, kalau sudah gini sudah aman. Ini karetnya kita pasin di dudukannya ya, usahakan kabelnya udah ketarik ya biar nggak kependekan ininya. Oke, nah lanjut. Ini masanginnya pelan-pelan ya. Ini posisinya harus ke bawah ya, ke bawah. Nah ya, ditekan untuk klemnya, kita tahan pakai jempol, kita kaitkan ke sini ya, terus kita pasin. Nah kalau nggak pas gitu dia meleset ya. Nah ya, kita pasin sampai dia nanti ngunci ya, untuk kancingan kanan kirinya ya. Kita pasin. Nah ini tuh ya, usahakan ngunci. Nah sampai bunyi klok ya, bunyi klok berarti dia sudah ngunci ya. Kalau belum ngunci dia pasti renggang ya. Nah ya, nah ini usahakan ini tadi nggak kelepas ya untuk pernya ya, soalnya supaya otomatis naik turun. Oke, jika sudah lanjut kita kembalikan lagi posisi kabelnya ya, di sini ya tadi ya, ingat di sini dan di sini ya, dan posisi ininya ya, switchnya ya,
Switchnya ini kan di sini ya, berarti gini posisinya. Nah tuh ya, tuh ya, terus supaya dia bunyi tik 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 ya. Oke, ini kita atur gini, terus ke sini ya. Oke, terus ke sini. Oke, oke, jika sudah, maka sebelah sini sudah siap kita pasang kembali ya. Pastikan sudah rapat, sudah duduk ya, sudah mantap, AC juga tidak goyang. Baru kita kembalikan ke posisinya lagi. Ya usahakan kabelnya jangan sampai ada yang kejepit ya guys. Kalau kejepit nanti bisa putus, malah muncul masalah baru ya. Tuh pastikan kabel-kabelnya sudah terangkat ya. Setelah sudah selesai semua, baru kita baut kembali ya. Sesuai dengan warna putih ya. Ada 4 titik. Oke. 1, 2 ya. 3, dan 4. 4-nya di sini nyelip ya. Oke, jika sudah, kita pasang dulu konektor yang tadi ya ke mesinnya, jangan sampai salah. Oke, posisinya ya, kalau salah dia nggak mau masuk ya. Kalau salah dia nggak mau masuk tuh, kalau benar dia bakal masuk ya, sesuai jalurnya tuh ya. Kita atur posisinya. Nah ya, jika seperti ini baru kita atur kembali kabel-kabelnya ya, dirapihin. Kabel-kabel dirapihin lagi, dimasukin lagi ke jalurnya ya. Ini juga nih tadi jalurnya di sini, kita ingat ya. Kalau misalkan memang teman-teman nggak hafal, bisa di foto ya, di foto dulu sebelum dibongkar. Jadi nanti tinggal nyontek di foto. Nah ini masih ada jejak ya, bekas apa namanya, dia mau ke arah kanan atau ke atas ya tuh. Jadi kita tinggal feeling aja ya, ikutin ya tuh. Ini juga ya. Nah, ya tuh di sini tarik ke atas ya. Ini ke atas. Nah ini selipin ke sini ya. Nah, ya ini kita sambut ke dalam sini, selipin ke dalam. Oke. Nah, ya. Ini juga ya, selipin ke dalam ya tuh. Nah, posisinya harus benar-benar rapi ya, agar tidak kejepit nanti pas ditutup sama cover ya. Nah sudah, jalurnya seperti ini ya tuh ya. Pastikan harus pas ya kabel-kabelnya, konektor sudah terpasang. Kita tekan-tekan lagi supaya fungsinya tidak ada yang bertambah rusak ya. Oke, nah jika sudah, kita lanjut ke sebelahnya ya. Sebelahnya sama, ini kita apalin nih jalurnya nih. Kita apalin jalurnya, kita cabut dulu nih tuh ya, yang ke sini ya tuh, ada yang ke atas. Nah ini kita cabut dulu. Kita cabut ya. Kalau teman-teman bingung bisa difoto dulu ya, sebelum dilepas, di foto dulu posisinya supaya hafal ya, supaya nanti pas lupa kita bisa nyontek guys. Nah ini bawahnya tuh. Oke, sudah. Ini kita cabut-cabutin dulu yang nyangkut-nyangkut supaya roda kanan bisa kita cabut ya. Nah, kabel-kabelnya hati-hati, pokoknya dia bisa putus kalau salah ya. Oke,
Sudah, jika sudah kita buka baru mirnya atau bautnya ya. Bautnya kita buka ada 4 sama warna silver ya. Tuh, 1, cuma 4 kok bautnya ya. 2, 3 dan 4 ya. Ini posisinya di sini ya, bukan ini ya. Pokoknya yang megang ke cover roda ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terlepas ya. Dan kita siap untuk cabut ya. Kita singkirin dulu bautnya. Nah, oke. Berarti yang masih nyangkut di lepasin ya supaya tidak ketarik ya. Nah, jika seperti ini pelan-pelan kita urutin tuh. Nah, yang ketempel ke mesin kita cabut kayak tadi ya. Kita cabut. Nah, gini aja deh. Yang ke mesin cuma 2 ya. Ini on off ya, tegangan ya, positif negatif kayaknya, sama ini untuk switchnya atau drivernya ya. Itu hanya 2 ini aja yang ke mesin. Yang lainnya jangan dicabut ya. Oke, langsung kita bongkar lagi sama kayak tadi ya. Kanan kirinya kita cabut pengaitnya. Nah, angkat. Mutung ya, tuh ya, mutung. Wah, mantap nih. Udah aus nih sepertinya. Ya, kita cabut untuk asnya ya. Nah, dari situ cabut. Oke, ini ya. Yang baru ini kita langsung ganti saja. Sebelum kita ganti, kayak tadi kita bersihkan ya. Untuk kotoran-kotorannya supaya tidak masuk ke dinamo ya. Oke, sekarang kita bersihkan, mumpung masih dibongkar ya. Oke, kita bersihkan ya, agak sikat ya, sikat-sikat kecil aja. Yang penting debu-debunya bisa lepas ya. Nah, jika sudah, kita masukin lagi rodanya ke dudukan as ya. Awalan pasti gitu ya, jangan kemana-mana dulu. Pokoknya urutannya gini, kita masukin dulu as ini, kita kunci. Nah, jadi kita nyetingnya untuk kedepannya enak. Nah, itu ya, kalau udah gini, udah main gini berarti aman ya. Habis itu kita masukin karetnya, kita tarik kabelnya ya, kita tarik gitu ya. Nah, jadi kabelnya nggak kependekan yang ini ya. Oke, setelah kita tarik sama kayak tadi lagi. Nah, klemnya jangan sampai naik ini ya. Kalau naik ini kita tekan tuh ya, kita tekan ya, pokoknya harus ditekan posisinya ya. Habis itu kita tekan gini, tahan, kita masukin, kancingin ke sini. Oke, habis itu kita masukin ke kancingannya ya, pelan-pelan ya. Nah, ini jangan sampai ini. Nah, kalau kayak gini kita ulang lagi, kita tahan lagi, kita lihat klemnya, kita giniin lagi. Nah, ini kita kancing. Nah, ya. Oke, dipasin dengan karetnya ya. Nah, kalau udah plek gitu berarti udah ngancing ya tuh ya. Dan ininya main ya. Kalau ini nggak main berarti ada yang salah. Oke, jika sudah, kita langsung pasang lagi tadi kabel-kabelnya. Nah, ya. Sini ya. Kabelnya ya. Kita kancingin ke sini. Terus yang ini tadi di switchnya ya. Switchnya berarti pasnya di pelatuknya ya. Berarti arah kanan sini ya. Nah, itu ya. Jadi dia main ya tuh ya. Nah, ini kita selipin ke sini lagi supaya oh ini sorry, kalau ini dia ke sini ya, kanan ya. Nah, kalau masukin ini diangkat dulu rodanya, ini ke kanan sini. Nah, gitu baru ke sini ya. Nah, seperti itu ya. Jika sudah seperti ini maka sudah siap untuk kita install lagi ke sini ya. Oke, kita lewatin kabel-kabelnya ya, hati-hati ya, jangan sampai ada yang putus. Nah, ini ada kabel-kabelnya, kita posisikan yang sedemikian ya, pas ya. Nah, ini was, nah ini putus kan tuh, lepas ya, bukan putus ya. Hasilnya nanti kita pasang lagi. Nah, hati-hati yang bagian bawah ada kabel yang kejepit apa enggak. Kalau kejepit dia kerasa, dia nggak rata ya, nggak rata dia. Nanti pas kita klep, nah ini kayak gini kan kejepit tuh. Nah, hati-hati, kita singkirkan dulu kabelnya, lalu kita pasin lagi ya. Nah, jika sudah presisi seperti ini maka sudah tidak ada lagi kabel yang terjepit ya. Kita baut dulu biar kuat ya. Kita baut dulu, bebas mau yang mana duluan ya, yang penting kenceng. Dan 4 ya, 1. Kita angkat gini ya supaya rodanya nggak nekan, jadi enak kita bautnya ya.
kita angkat tuh ya. Kalau udah ngunci baru kita taruh lagi, sebab kalau nggak diangkat susah dia ngebawanya, kita keangkat covernya ya. Nah kalau udah kekunci kan otomatis ketahan ya, jadi bodinya covernya nggak keangkat. Oke, kita baut ada 4 titik ya. Nah kalau udah 3 gini aman sih, udah kuat ya, bisa kita lepas, kita pasang ini bagian dekat mesin ya, nih ya, tuh ya, tuh. Oke, kita pasang. Nah, jika sudah kencang, lanjut kita pasang dulu konektornya yang tadi ya, jangan sampai lupa ini, soalnya nanti kalau lupa ya nggak fungsi rodanya. Kalau nggak pas ganti posisi ya. Nah, tuh kalau pas dia enak, tinggal masuk dia ya, kalau pas langsung masuk tuh. Ini koakselnya ya, untuk sinyal dipasang lagi yang tadi lepas. Jika teman-teman lepas kabel langsung pasang ya, biar nggak lupa. Nah ya, oke, lanjut kita urut nih ya, kita urut lagi, kita dimasukin semua ke jalur-jalurnya, jangan sampai salah ya, jangan sampai kabelnya itu berantakan ya. Kita masukin nih, pokoknya kalau tipe-tipe yang udah high class itu dia rapih kabelnya ya, tuh udah ada jalurnya tuh ya. Ini ke atas untuk koakselnya ke atas nih, kita selipin tuh kan enak ya tuh. Untuk ininya tuh, untuk kabel yang tadi, nah kita masukin lagi ke sini nih tuh ya, selipin ya. Nah selipin lagi ya, ini kita selipin lagi ke sini, dah tuh ya. Nah kan jadi dia rapih ya. Nah seperti ini ya. Kalau sudah rapi gini, kita pun jadi pede untuk naruh covernya ya tuh. Oke. Oh yang ini sepertinya emang tidak di sini ya, dia harus panjang sini. Sorry, ini kita pasang lagi. Kita cek ya, soalnya ini bakal ketutup sama body ya, sama top cover ya. Nah berarti ini segini ya. Oke, jika sudah, maka selesai untuk masang roda kanan kiri ya. Seperti itu caranya, tutorialnya ya. Nah ini rodanya sudah pensiun dan selesai. Oke, untuk pemasangan bodi kita lanjut di. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk di bot X1 Omni ya. Kita akan coba untuk perakitan ulang ya. Setelah ganti roda, kita akan pasang kembali ya. Oke, roda sudah kita ganti. Oke, untuk pertama kita ambil dulu untuk top covernya ya. Nah ini kita pasang ya. Kita pasang dulu konektornya nih. Nah, ini di agak atasin ya, supaya nanti masuk ke lubang atas. Jangan sampai salah lubang ya. Nah ini sebagian sini harus bunyi clock ya. Nah tuh di sini 2 dan ini sini ya 3 ya, harus pas ya tuh ya, clock ya. Oke, jika sudah, ini kita masukin. Nah cara ngepasin untuk top covernya adalah di bagian sini ya. Nah ini nah bagian sisi sampingnya. Nah ini ya, ini harus pas ya dengan sini juga. Jadi kalau nggak pas dia akan renggang ya. Oke, kalau nggak pas kita tarik lagi. Nah dipasin kanan kirinya ya.
Soalnya kuncinya adalah di sampingnya ya, samping kanan kiri ini ya. Nah, kalau dia sudah pas maka otomatis covernya sudah bisa terpasang ya. Nah, kita pasin dulu, kalau tidak pas nggak apa-apa, kita cabut, kita pasang lagi ya. Soalnya kalau tidak pas dia akan renggang ya. Nah yang ini belum contohnya kalau renggang tuh ya, tidak pas ya, jadi harus dipasin lagi. Nah, pasin lagi posisinya. Oke, kita pasin jalurnya, bagian sini juga kita pasin ya, tuh untuk lubangnya. Jika sudah, nah ini kurang geser ya, ini tidak masuk sini ya. Nah dah ya, pokoknya celah ini harus dimasukin, ini juga harus dimasukin, jadi kalau udah gini aman ya. Nah ini jangan lupa dimasukin ke lubang ini ya, tuh. Oke, jika ini sudah selesai semua, pastikan kabelnya sudah aman ya. Ini sudah aman, tidak ada lagi yang keselip ya. Jika sudah, kita tatakin dulu bagian bawah ini ya, supaya aman. Nah oke, kita pasang dulu untuk baut kasarnya ya. Baut kasarnya kita pasang dulu semua. Oke, mulai dari atas ya. Ini roda baru ya, roda baru. Oke, sudah. Oke, lanjut ya semuanya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua dipasang ya, kanan kiri dulu. Nah kanan kiri, ini atas 2, kanan kiri, baru yang ini 3, ini 3. Jadi kalau berurutan biasanya nggak ada yang ketinggalan ya, kalau aku gitu caranya. Nah, oke. Nah sini ada 3 ya, totalnya ada 3 kali 2 6, 6 tambah 2 tambah 2 4 10, jadi ya 10 baut kasar ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Pastikan pas balik pakai busa ya bawahnya, supaya LDS atau di TOF-nya tidak ada yang problem atau covernya lecet ya. Oke. Satu lagi ya. Nah, oke. Nah jika sudah, kita pasang bumper ya, urutannya bumper habis itu. Bumper kita siapin dulu bumpernya. Nah ini ya, ini bumpernya ya, kita pasin posisinya ya. Konektornya kita masukin dulu semuanya. Ini kita taruh, nah ya, ini ya, yang ini di sini ya. Nah sesuai dengan yang awal tadi. Nah kuncinya gitu, 1 ya. Terus yang ini terakhiran ya, yang kamera terakhiran. Ini 2. Upayakan bawahnya kita pakai busa ya, supaya bodinya nggak lecet. Bodinya udah lecet udah susah. Kita pasin, kalau dia nggak pas dia nggak akan masuk ya guys. Nah, oke, yang terakhir ini. Nah ya, kalau sudah semua baru kita ke kameranya. Nah kameranya nih dipasin ya, tuh pakai tangan aja ya, dipasin konektornya. Kalau sudah pas gini kita tekan, dirasain ya,
feeling. Nah, kalau udah pas dia krep gitu ya, ngunci ya. Dan ini pastikan asnya di sini ya. Asnya di sini, titik ada garisnya ya. Kita masukin dalam gini, set. Nah, kalau udah ngunci gini berarti sudah pas ya tuh, sudah main ya. Sudah membal ya, tuh. Sudah membal tuh ya. Pastikan ini ada celah ya. Jadi sudah membal ya. Kalau sudah seperti ini kita kancing bagian bawah ini kita tahan pakai jempol. Nah, kita tahan gini ya. Nah, pastikan tetap ini. Lalu kita kancing sama pengancingnya. Nah, ini ya, kita pasin ya. Kita pasin dulu. Nah, oke, gini ya. Nah, usahakan tetap kita pegang ya bagian bawahnya supaya nggak turun ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita baut aja yang sebelah sini yang ujung ya, pakai baut dia yang kecil, obeng sedang. Nah, kita ujung satu, tengah satu ya, tengah satu. Oke, setelah tengah satu, ujung sebelah kiri satu ya. Nah, sebelum kita lanjut kita pastikan dulu ya. Nah, pastikan dulu bumpernya main tuh ya, aman ya. Dan ini yang penutup konektor kamera ya, kita masukin lagi ya sesuai pada tempatnya. Jika sudah aman gini, bisa kita lanjut ya guys. Oke, kita lanjut pasang untuk baut-baut kecilnya ya. Itu ya. Ada 8 ya guys. Nah, 5 ini. Oke, satu lagi ya guys. Nah, ya kalau belum hafal di foto ya bautnya, kalau sudah hafal tinggal pakai pasang-pasang aja. Kemudian langsung baterai ya. Nah, konektor ini yang di bawah ya, nih yang ngadep sini ya. Nah, dia ada sarangnya pas, kalau kebalik dia nggak akan bisa masuk. Nah, kalau udah gini nggak. Nah, ini udah kunci berarti ya, posisinya gini ya tuh ya, tulisannya ngadep sana ya. Oke, baru kita kasih pemberatnya ya. Nah, pemberatnya gini ya, lengkungannya ngikutin lengkungan pada cover ya. Nah, jika sudah keluar, awas kejepit. Kita baut kasar ya, di sini baut kasar 2 ya, yang gede ya. Nah, oke, langsung kita tutup saja. Kita kencengin ya di pemberatnya. Nah, jika sudah aman seperti ini, bisa kita lanjut ke bagian cover ya, cover bawah ya. Nah, ini tuh ya, tuh Dibot X1 Omni ya, Dibot X1 Omni guys. Ini vakum ini cakep banget ya, fungsinya bersih banget ya secara ngebersihinnya, dan dia canggih banget sih ya. Ini termasuk kategori Dibot yang emang flagship ya. Yang seri tingginya, kalau udah seri Omni itu udah seri tinggi ya di Ecovac ya. Oke, kita pasang baut-bautnya ya guys. Baut-bautnya jangan sampai salah, dia bautnya seperti ini ya guys, dia ya, yang ininya bundar ya. Ada bautnya ada 8 ya, 1 2 3, oh ada 6, 1 2 3 4 5 6, ada 6 guys ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti bodinya malah sarang senainya malah selek ya, atau jadi longgar ya. Kalau dipasang baut yang besar, misalnya baut besar masuk sini ya, otomatis jalur ulirnya jadi lebih besar dan ngerusak ya, dan juga pasti akan nongol ya karena nggak sesuai dengan posisinya. Namun kalau salah baut pun akan kerasa ya, pas dikencengin dia akan kayak keras gitu. Itu tuh jangan dipaksa tuh, kalau nggak pas gitu kerasa pasti pas muter obengnya. Nah, oke, bagian bawah sudah selesai, langsung aja kita pasang ya. Ini untuk rollernya ya, bagian ini ke sini ya. Oke, putar ya. Oke, lanjut bagian penutupnya gini ya. Nah, kalau ini udah ngunci ya. Oke, kita lanjut warna hijau di hijau, merah di merah ya. Oke,
Lanjut ke mappingnya. Kalau ini bebas ya, ini bebas deh, kanan kiri sama aja ya. Kita taruh di bagian bawah sini. Dia ada magnetnya ya tuh ya, dia ada magnet otomatis dia. Nah ya, oke, jika sudah ini kita cabut dulu. Oh iya, yang tadi lepas sepertinya. Ini kita masukin lagi untuk pengamannya. Oke, jika sudah, kita pasang baut ini dulu ya, cover ini. Nah, yang ini jangan sampai lupa ini ya. Kalau misalnya nggak dipasang jadi oblak nanti LDS-nya, mappingnya nanti bisa ngaco ya, tidak sesuai. Nah, oke, ini kita tutup ya, penutupnya ya. Pentolannya di atas nih yang ada ujung ini masukin ke atas ya, tegak lurus ya tuh. Jadi dia rata ya. Nah ini juga tuh ada ke atas ya. Nah jadi dia rata. Lanjut ke, nah ini tombol touchnya ya, on off nya. Nah ya posisinya gini ya, lengkungannya ngadep sini ya, dipasin fleksibelnya. Jika sudah, kita pakai bautnya ada dua ya, ini yang rata ya, jangan sampai ketukar sama baut yang bawah soalnya mirip-mirip nih, tapi ini lebih kecil ya, lebih kecil dia dan rata ya, permukaan bautnya rata. Oke, nah jika sudah, kita pasang lagi untuk dustbinnya ya guys. Dustbinnya posisinya disesuaikan. Jika sudah, kita hidupin ya. Nah sudah hidup nih. Oke, kita tutup ya. Nah sudah ada suaranya, dan kita akan tes ya, kita akan tes perputarannya ya. Jika sudah, dia akan aktif. Tunggu berapa detik baru kita tekan tombol ini ya, kira-kira 10 detik ya. Ini udah 5 detik, kita hitung mundur aja. 5, 4, 3, 2, 1, tekan ya. Nah ya, itu ya. Nah tuh ya, unit sudah kembali normal. Kita ganti roda dan sudah kita pasang ya. Tuh ya, tenang, dia tidak akan jatuh ya, dia tidak akan jatuh karena udah ada sensor anti drop ya. Tuh, tidak akan jatuh ya, tidak akan jatuh sama sekali ya. Tuh ya, tuh dia tidak akan jatuh sama sekali karena sudah ada sensor anti drop ya guys. Tuh oke, sekian, terima kasih untuk pemasangan unit D-Bot X1 Omni ya. Ini merupakan seri terbaiknya dari Ecovac dan ditunggu untuk unit-unit selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Salam sehat semua, semangat, dan jangan menyerah menghadapi segala rintangan di dunia ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.